Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama sebelum membacakan firman Tuhan dan merenungkannya. Lebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mohon Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, hari ini kami semua bersyukur kepadamu atas Natal Tuhan kami Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kami dan kini mengutus kepada kami semua Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah penyelamat kami. Buatlah kami semua supaya senantiasa bersandar pada firman-Nya dan teristimewa juga menghidupkan firman itu dalam kehidupan kami, mencontohi cara hidupnya, mendengarkan dan mempraktikkan pengajarannya demi keselamatan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca teks kitab suci, firman Allah yang dikutip dari Lukas bab 2 ayat 15 sampai 20. Isinya sebagai berikut. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu saling memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini dunia bergembira riah. Hari ini kita semua bersuka cita, berbahagia karena janji Tuhan ditepati. Memang Allah tidak pernah mendustai manusia. Allah tidak pernah mendustai kita sekalian, karena Allah itu setia pada janjinya. Dan hari ini, mulai dari tadi malam, kita sudah merayakan hari Natal Tuhan Yesus. Dia datang semata-mata untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Dia rela tinggal di dunia ini, meskipun dunia ini tidak selamanya aman. Tetapi Tuhan mau tinggal di dunia ini bersama-sama kita semua. Biarlah Tuhan juga merasakan bagaimana kepahitan dunia ini. Dan dari situlah Tuhan juga mau membantu kita manusia untuk berjalan dalam kebenaran. Saudara sekalian, pantaslah kita semua bergembira. Oleh karena apa? Dengan melihat perilakunya, dengan melihat tindakannya, kita bisa mencontohi apa yang dikatakan kepada kita, yang diwartakan sama kita semua, yang diajarkannya, kita bisa mendengar, dan semuanya menjadi pedoman kepada kita untuk berjalan bersama-sama di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan Allah. Saudara, memang Yesus datang ke dunia ini semata-mata untuk kita semua, tanpa membeda-bedakan siapa orangnya, karena dia mau semua saja selamat. Kemarin kita sudah dengarkan hal-hal yang pantas kita juga ikuti. Yang pertama ialah hidup damai. Dengarkanlah seruan para malaikat Allah, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Allah mau kita hidup dalam damai. Yang kedua ialah kita mestinya saling mencintai, saling mengasihi, karena tanpa kasih kehancuran terjadi. Dan yang ketiga ialah bahwa kita mestinya rendah hati. Kalau mau damai, kalau mau supaya kita betul-betul bisa saling mengasihi,
rendah hati mestinya kau miliki. Dan semua itu juga diperhatikan Yesus. Dan ketiga ini juga menjadi unsur penting dalam setiap pengajaran Yesus. Hari ini ada juga satu ketambahan ide. Mengapa kepada para gembala secara publik mereka lah orang pertama yang mendengarkan tentang kejadian Tuhan Yesus, bukan orang-orang yang di kota. Apa yang Tuhan buat ini bukanlah satu kebetulan terjadi, tetapi Tuhan sudah tahu kepada siapa layak berita ini disampaikan. Kepada para gembala, bukan karena mereka dekat dengan lokasi, tetapi Tuhan sadar kepada kalianlah para gembala orang pertama yang mesti mendapat berita ini. Kenapa? Saudara sekalian, para gembala itulah orang-orang sederhana, orang-orang yang berpikir sederhana, orang-orang yang berpikir praktis, orang-orang yang bukan bermain politik, orang-orang yang bukan hanya bermain kata, tetapi inilah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kesederhanaan demi kepentingan pribadinya, tapi juga demi kepentingan keluarganya. Siang malam mereka tinggal menuntun para kawanan domba. Mereka mempersatukan kawanan domba ini. Mereka memelihara jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang lapar. Makanya selalu mereka mencari rumput-rumput yang hijau yang bisa menjadi makanan pokok yang baik bagi para domba yang digembalakannya. Para gembala ini adalah orang-orang yang sederhana, dan karena itu mereka juga mau bersekutu bersama-sama. Mereka bukan mencari kepentingan pribadi, tetapi orang-orang yang gampang hidup bersama-sama, gampang berdialog bersama-sama, gampang tukar pikiran bersama-sama. Karena orang-orang sederhana yang tidak mau hancur di mana-mana, kepada mereka lah Tuhan beritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka bukan cuma sibuk dengan domba-domba. Mereka bukan cuma sibuk dengan mencari rumput yang hijau untuk domba-dombanya, tetapi mereka juga karena tahu di manakah letaknya kelemahan kekurangan, mereka selalu mengandalkan Tuhan Allah. Kalau ada hal yang mengganggu keluarganya, ada hal yang mengganggu pikiran mereka, orang-orang sederhana itu mencari Tuhan. Mereka minta kepada Tuhan. Mereka mau Tuhan tolong mereka. Mereka mau Tuhan bantu mereka. Mereka mau Tuhan berikanlah jalan keluar kepada kami yang tidak tahu lagi kami mesti buat apa. Itulah orang-orang sederhana, orang-orang yang mengenalkan kebesaran Tuhan Allah. Sangat berbeda dengan orang-orang yang hanya mengenalkan kemampuan pribadi. Kalian merasakan semuanya dia beroleh karena kemampuan pribadi. Berbeda dengan orang-orang yang sederhana, yang mereka tahu kemampuan diperoleh karena campur tangan Tuhan Allah. Dan karena itu mereka juga tidak pernah lupa kepada Tuhan Allah. Karena itu kepada mereka lah Tuhan menyampaikan melalui para malaikatnya, di Bethlehem telah lahirlah penyelamatmu, Yesus Kristus. Dan coba lihat, begitu para gembala mendengarkan berita itu, mereka lalu bermufakat bersama-sama untuk pergi ke Bethlehem melihat apa yang terjadi. Seperti yang telah disampaikan kepada mereka oleh para malaikat Allah. Ternyata semuanya terjadi seperti yang Tuhan katakan kepada mereka melalui para malaikat itu. Luar biasa kebenaran yang terjadi. Yang kedua ialah Maria. Begitu Maria mendengarkan apa yang para gembala sampaikan, Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria bukan mendiskusikan, Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Seorang pribadi yang merenungkan tentang kebaikan Tuhan Allah yang dia sudah alami, tetapi juga dia merenungkan tentang bagaimana anak ini kelak, karena Tuhan utus untuk dunia ini. Saudara sekalian, luar biasa. Seorang pribadi yang bukan bangga atas kebesarannya, tapi bangga kepada Tuhan, karena Allah yang buat sesuatu hal yang luar biasa melalui pribadi dia. Maria tahu semua terjadi karena Allah yang campur tangan melalui pribadi dia.
Di sini kita pantas belajar. Yang pertama ialah tetap simpanlah damai pada hatimu. Hiduplah damai pada hatimu. Kasih pada dirimu. Rendah hati. Tetapi juga hiduplah sederhana. Dan selalu andalkan Tuhan. Saudara sekalian, Anda punya apa-apa yang Anda miliki sekarang ini. Tetapi janganlah Anda boros-boros dengan semuanya itu. Karena yang kau miliki itu adalah berkat Tuhan kepada engkau. Tetapi juga Tuhan mau. Kalau kau punya kelebihan-kelebihan yang ada, jangan lupa orang lain yang butuh bantuan. Jangan lupa orang lain yang menambahkan uluran tanganmu. Lewat Anda, Tuhan pakai sebagai alatnya untuk kau juga bantu sesamamu yang hidup menderita, yang sengsara, dan yang miskin. Ingat itu. Semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan kepada kita. Tapi bukan semata-mata untuk pribadi kita, keluarga kita, tetapi juga orang lain yang susah, yang tinggal sekitar kita. Yang kedua, lihatlah pribadi Bunda Maria. Semua yang dia dengar, dia terima itu, dia mengolah semuanya itu di dalam batin dia. Dia merenungkan apa maksud dari pewartaan itu. Sehingga dari hatilah kita bertindak. Dari hatilah kita berbuat sesuatu hal. Kita buat semata-mata bukan karena dari otak kita yang katanya pintar itu. Tapi kita berbuat sesuatu hal karena hati yang menggerakkannya. Natal mendatangkan satu kebahagiaan karena Tuhan mau datang kepada Anda. Kunjungi Anda, kunjungi keluargamu untuk kembali mengarahkan Anda, keluargamu kepada Tuhan Allah. Selamat Natal. Semoga Natal mendatangkan sukacita kepada kita, kepada keluargamu, kepada tetanggamu, kepada samamu, dan kepada kita semua. Supaya hidup kita dalam damai, dalam kasih, dalam sukacita, dan dalam kerendahan hati. Karena Allah ada bersama kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Natal yang kita rayakan pada hari ini mendatangkan sukacita. Karena Tuhan ada bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak kepadamu atas kehadiran putramu, Tuhan Yesus. Dia rela datang ke dunia ini membantu dan menolong kami. Kami bersyukur kepadamu karena dengan mendengarkan firman-Nya dan dengan perbuatan yang nyata, kami juga bisa belajar banyak tentang apa yang mestinya kami lakukan agar hidup kami juga berkenan di hatimu. Bantu kami ya Tuhan, agar supaya hidup kami semakin berkenan di hatimu. Dan dengan begitu, damai terjadi sesuai dengan amanat-Nya Allah. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Natal untuk semua para keluarga. Marilah kita bersama-sama bergembira riah bersama Tuhan yang lahir pada hari ini, agar damai terjadi dimanapun saja kita berada. Bahkan kita juga mau sebarluaskan damai itu kepada orang lain yang hidup bersama kita, sebagai tetangga ataukah juga sebagai sahabat dan orang-orang yang kita kenal.